Dia menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Untuk itu kita puji dan muliakan nama Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, untuk mengenapi firman-Nya, sekarang waktunya, berdirilah iman kami, mari umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, untuk mengenapi firman-Nya, sekarang waktunya, berdirilah iman kami, mari umat firman Tuhan, kebenaran pada firman Tuhan. Saya undang bangkit berdiri. Haleluya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah apimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Haleluya. Kami akan setia Tuhan. Janji-janji-Mu yang amin buat kami ya Tuhan. Haleluya. Tetap setia melayanimu sampai akhir. Firman-Mu, kebenaran-Mu ya Tuhan dapat menopang kami ya Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, janji-janji-Mu ya dan amin dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, itu akan kami dapatkan ya Tuhan. Mahkota yang telah Kau sediakan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih.
Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan. Engkau baik ya Tuhan, Engkau baik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ini yang menjadi kerinduan hati kami Tuhan, duduk di bawah kaki-Mu, menikmati kebenaran-Mu, mendengarkan suara-Mu, mendengarkan ajaran-ajaran-Mu yang memberikan kami kekuatan dan semangat untuk terus mengiring Tuhan dan melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau terus berkarya lewat kebenaran-Mu dalam hidup kami. Engkau terus berbicara agar benar-benar kami bertumbuh sesuai dengan kebenaran-Mu, semakin hari semakin kuat dan dewasa di dalam Engkau. Urapan-Mu ada di atas kami semua, istimewa hamba-Mu Tuhan, biar benar-benar kami dapat mengerti firman Allah, dan itu akan menjadi pemimpin pedoman dalam perjalanan hidup kami dalam mengiring Engkau. Terima kasih Tuhan, kami terima kebenaran firman-Mu dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kita akan kembali mendengar firman Allah. Tidak beberapa lama lagi atau beberapa lama lagi, tidak lama kita akan masuk di dalam ibadah doa untuk mencari kepenuhan Roh Kudus, ya. Dan pagi hari ini kita akan kembali melihat tentang bagaimana Roh Kudus itu begitu penting di dalam hidup kita. Kayaknya kalau Roh Kudus itu terus akan digaungkan di GPDI, karena dasar daripada gereja Tuhan dan yang membuat gereja itu bertumbuh adalah kebenaran dan kuasa Allah, ya. Kita hanya mengerti kebenaran, kita mendengar tentang kebenaran, tetapi kebenaran itu hanya sampai di pikiran kita, ya. Itu akan menjadi pengetahuan. Benar apa tidak, saudara? Kita dengan firman Tuhan ini, ya, itu kan kebenaran yang kita terima dari Tuhan. Tetapi kalau kita tidak simak baik-baik dan Roh tidak menuntun kita untuk mengerti kebenaran itu, maka kebenaran itu hanya sekedar pengetahuan buat kita. Dan kalau dia hanya sekedar pengetahuan, itu tidak berdampak dalam hidup rohani kita. Amin, saudara. Tetapi kalau Roh itu yang terus bekerja melalui kebenaran yang kita terima, nah kebenaran itu akan menjadi rema di dalam hidup saudara dan saya. Dan itu yang memberi pertumbuhan rohani. Jadi kalau saudara mau bertumbuh, saudara harus dipenuhkan dengan Roh Kudus. Sebab saudara tidak akan bertumbuh hanya mendengar firman tanpa dipimpin oleh Roh. Saudara hanya sekedar tahu. Dan sulit untuk kita melakukan kebenaran itu. Benar apa tidak, saudara? Sebab ini, kalau kita mau melakukan kebenaran, ada
Ya. Tetapi kalau ada Roh Kudus, maka Roh memampukan kita untuk melakukan kebenaran itu. Ya. Kita akan melihat Tuhan pada saat ini. Kita melihat bersama-sama Roh Kudus adalah kekuatan kita. Ya. Kita buka di dalam Sakaria pasal yang keempat ayat yang ke-6. Ya. Dikatakan di dalam Sakaria pasal yang keempat ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata begini, maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Ya, ini adalah satu ungkapan, ya, bagaimana begitu pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan orang-orang percaya. Kita sangat membutuhkan hal ini. Dikatakan bukan oleh kekuatan, dikatakan bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Roh. Ya, Allah berfirman melalui Nabi Sakaria, mengingatkan umat Tuhan bahwa sehebat-hebatnya orang-orang Israel, semampu-mampunya mereka juga masih punya keterbatasan sebagai manusia. Olehnya dikatakan mereka perlu dituntun oleh Roh Kudus. Dan kita melihat mengapa Roh Kudus itu adalah kekuatan dan keperkasaan kita. Ya, kan dikatakan oleh Sakaria tadi, Roh Kudus itu kekuatan orang-orang percaya, keperkasaan bagi orang-orang percaya. Kenapa sampai itu bisa terjadi dalam hidup kita? Ya, kita melihat bersama-sama karena manusia adalah makhluk yang lemah. Amin, saudara-saudara. Olehnya kita perlu roh yang menguatkan kita, roh yang menjadi kekuatan kita. Karena manusia adalah makhluk yang lemah, yang tidak mampu untuk mengatasi hidupnya. Saudara bisa ada dalam waktu-waktu kita merasa kita kuat, kita mampu, kita punya banyak duit, ya. Tetapi ada waktu-waktu namanya manusia, hidup ini berputar, saudara-saudara. Ada waktu kita di atas, ada waktu kita di bawah. Kita tidak tahu kita bisa atau tidak mengatasi keadaan hidup ini. Dan firman Allah katakan, hidup ini semakin hari akan semakin susah. Keadaan semakin hari semakin susah. Kita perlu kekuatan di luar kekuatan kita sebagai manusia. Dikatakan, kenapa kita perlu kekuatan itu? Karena manusia adalah makhluk yang lemah. Mazmur 10 ayat 14. Mazmur 10 ayat 14 dikatakan begini, engkau memang melihatnya, sebab engkaulah yang melihat kesusahan dan sakit hati, supaya engkau mengambilnya ke dalam tanganmu sendiri. Kepadamulah orang lemah menyerahkan diri untuk apa itu? Anak yatim engkau menjadi penolong. Ya, dikatakan manusia itu makhluk yang lemah. Dia perlu kekuatan dari Tuhan. Olehnya kita perlu kekuatan Roh Kudus, saudara-saudara. Sebelum saya lanjut, saya mau tanya dulu, siapa yang belum dipenuhkan dengan Roh Kudus? Coba angkat tangan. Angkat tangan, gak usah malu. Siapa yang belum dipenuhkan oleh Roh Kudus? 1, 2. Ya. Siapa lagi yang belum dipenuhkan dengan Roh Kudus? Apa semua sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus? Puji Tuhan. Ya, saudara, ini sangat penting.
Ini sangat penting. Kalau gitu Ewan dan Sri nanti 10 hari mesti berdoa. Cepat-cepat tutup. Jangan takut, berkat Tuhan pasti Tuhan kasih. Cari dulu hal-hal rohani. Ya, kita perlu sekali, saudara-saudara. Ya, karena kita ini cenderungnya manusia yang lemah. Saya katakan ada waktu-waktu kita tidak bisa mengatasi hidup ini, atau semua sudah super. Tidak. Ada waktu-waktu kita nggak mampu, saudara-saudara. Dan kita perlu kekuatan dari Tuhan. Yang berikut, saudara-saudara, manusia juga disamakan dengan debu tanah. Ya kan, ada ayat yang katakan itu. Kita ini hanya debu tanah. Di dalam Ayub 30 ayat 19. Saya kasih ayat supaya saudara bisa memahami ini. Ayub 30 ayat 19. Ia telah menghempaskan aku ke dalam lumpur, dan aku sudah menyerupai debu dan abu. Saudara lihat, debu dan abu, tidak ada guna. Saudara-saudara, debu itu kalau ditiup angin terbang hilang. Abu juga kalau ditiup angin terbang hilang. Dengan kata lain, tidak ada arti apa-apa. Nah, manusia itu seperti itu. Di hadapan Tuhan tuh kita seperti debu dan abu. Tidak berarti, tidak memiliki sesuatu yang lebih dari yang lain. Tidak, kita sama. Nah, perlu Roh Kudus untuk memberikan kemampuan bagi kita. Karena kita ini, kita sadari, kita manusia yang lemah. Kita adalah debu dan abu yang sebentar saja bisa hilang, saudara-saudara. Tidak ada arti apa-apa. Tapi kita perlukan Roh Kudus yang akan memberikan kemampuan kepada saudara dan saya untuk berdiri teguh di dalam Tuhan, sehingga kita tidak gampang digoyahkan dengan keadaan hidup ini, ya. Dan dikatakan, kenapa kita perlu kekuatan itu? Saya catat di sini. Karena dosa, manusia menjadi makhluk yang hina di hadapan Tuhan. Kita ini sebenarnya tidak berarti apa-apa, saudara ya. Kita ini hina di hadapan Tuhan. Olehnya kita perlu kekuatan sehingga kita bisa berarti di hadapan Tuhan. Kita hina karena dosa. Di dalam Roma, upah dosa adalah maut, kematian. Tidak ada apa-apa manusia ini, karena pada dasarnya kita ini orang-orang berdosa, ya, dikatakan disamakan dengan orang yang hina. Ya, saudara-saudara, coba kita baca aja Ayub 7 ayat 17. Ayub 7, biar ayat-ayat yang menopang ini. Ayub 7 ayat 17. Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan? Dikatakan gitu. Kita ini tidak ada arti-artinya sedikit pun di hadapan Tuhan. Katakan, apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan? Dengan kata lain, tega amat. Kita tidak ada arti apa-apa. Manusia tidak ada arti apa-apa, ya. Ayub berkata begitu, dia melihat diri dia. Dia berkata, apakah gerangan hidupku ini sehingga kau anggap, ya, aku ini sesuatu yang berguna? Tidak ada artinya, ya. Itu kata Ayub. Dikatakan bahwa manusia ini hina karena dosa. Dan baca lagi, saudara-saudara, Mazmur 8 ayat yang kelima. Ada sedikit banyak untuk menopang itu. Mazmur 8 ayat yang kelima. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Lihat ini, kita ini seperti ini, saudara-saudara, ya. Jadi jangan berbangga diri. Kita ini seperti ini dikatakan. Mazmur katakan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia
sehingga engkau mengindahkannya. Aduh saudara, kalau lihat hal ini, kita ini gak ada apa-apanya, ya. Nah, oleh sebab itu kita perlu Roh Kudus, supaya Roh itu memampukan kita melakukan kebenaran, sehingga harga kita bernilai di hadapan Tuhan. Dilihat begitu saudara-saudara, manusia dianggap seperti itu. Kita nggak ada arti apa-apa. Semua manusia tidak berarti, tapi saudara dan saya dapat berarti di hadapan Tuhan karena ada Roh dan kebenaran. Saudara dihargai oleh Tuhan karena ada Roh dan kebenaran. Sebenarnya kita seperti itu, tetapi Roh dan kebenaran yang membuat kita berarti di hadapan Tuhan. Dan dikatakan lagi Ibrani 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-8 tentang manusia yang hina karena dosa. Ibrani 2 ayat 6 sampai 8. Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas. Katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatkannya? Diulangi lagi dari Mazmur tadi. Ini perjanjian baru, ya. Tapi tadi yang kita baca itu di dalam perjanjian lama sama dikatakan, ya. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Dia kutip ayat Mazmur tadi. Terus 7. Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Karena Tuhan, karena kemurahan Tuhan, Tuhan merubah itu. Terus ayat 8. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya, sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya tidak ada sesuatu pun yang ia kecualikan, yang takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum. Jika kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkannya kepadanya, ya, kita lihat dengan jelas bahwa kita ini tidak ada berarti apa-apa. Kita manusia yang hina. Perjanjian baru dia mengutip perjanjian lama. Berarti kalau firman Tuhan 2 kali lebih dari itu diulang, itu berarti sangat penting, saudara-saudara. Jadi di dalam perjanjian waktu, dalam rentang waktu yang cukup panjang, tetap diingatkan di dalam perjanjian baru bahwa manusia ini tidak berarti apa-apa kalau bukan Tuhan, kalau bukan pekerjaan Roh Kudus dan firman-Nya. Saudara-saudara, kita jadi hidup berarti. Jadi diulang, Mazmur katakan itu dikutip sama aja tadi kita baca di dalam Ibrani. Saudara, itu rentang waktu ribuan tahun, ya, tetapi tetap dikutip. Karena apa? Dia mengingatkan kita manusia, kita bukan apa-apa kalau bukan firman dan Roh Kudus. Kita tidak bisa berbuat apa-apa kalau bukan firman dan Roh Kudus. Nah, kenapa kita perlu juga kekuatan dari Roh Kudus? Kita baca Mazmur 39 ayat yang ke-6. Mazmur 39 ayat yang ke-6. 39 ayat yang ke-6. Ayat 9. Ya. Sungguh hanya beberapa tempat saja kau tentukan umurku. Nah, bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah itu kita, saudara-saudara. Jadi apa yang kita mau banggakan dalam diri kita? Kekayaanmu, kehormatanmu, kedudukanmu di hadapan Tuhan semua sia-sia kalau tidak dipimpin oleh Roh dan kebenaran. Saudara-saudara, semua sia-sia, ya kan?
taruhlah kita lihat orang yang kaya sekalipun, emangnya umurnya kekal, saudara? Kan? Ada waktu dia berakhir, saudara-saudara. Terus hartanya kemana? Emang dia mau bawa dikubur? Enggak. Ya syukur-syukur kalau anak-anaknya yang menikmati. Tapi secara manusia enggak. Dia nggak bisa menikmati sampai kekekalan. Makanya kita harus perhatikan hidup kita ini bukan apa-apa di hadapan Tuhan kalau bukan firman dan Roh Kudus. Saudara-saudara ya, kita perlu cari uang yang banyak supaya kita hidup layak ya. Tetapi bukan itu segala-galanya. Mendingan kita cari kebenaran dan kuasa daripada Roh Kudus. Saudara semua diberkati oleh Tuhan. Kami selalu mendoakan itu supaya semua diberkati oleh Tuhan. Tetapi bukan itu yang utama. Kita lihat, tidak ada artinya. Semua kesia-siaan, tidak ada artinya. Itu diri kita loh semua, termasuk saya. Tidak ada artinya. Makanya kita perlu kejar perkara-perkara rohani yang membawa kita kepada kekekalan. Saudara, di dunia ini kita kuat, kita akan sampai di sorga nanti. Menjadi doa kami hamba Tuhan. Tuhan, biar kami dapat memimpin umat Tuhan, jemaat Tuhan, sampai di sorga. Sampai di sorga. Itu tujuan daripada pelayanan ya, seorang hamba Tuhan. Kami ingin melihat semua masuk sorga, tidak ada yang binasa. Dan itu selalu kami doakan, saudara-saudara. Itu adalah tanggung jawab kami. Kan sekarang saya ingatkan melalui firman Tuhan, kita ini bukan apa-apa kalau bukan firman dan Roh Kudus. Kita nggak bisa sombong-sombong. Jadi kalau ada yang sombong, ya sombong lagi. Ya. Puji Tuhan kalau kita punya kekayaan. Puji Tuhan kalau kita punya kedudukan. Puji Tuhan kalau kita punya harta yang banyak. Enak dong, ya kan? Tapi jangan menganggap itu segala-galanya. Karena kembali lagi kalau melihat kepada firman Tuhan, kita bukan apa-apa. Hidup ini adalah kesia-siaan. Saudara bisa berarti, saya bisa berarti, karena roh dan kebenaran yang membuat hati Tuhan selalu tergerak untuk menolong saudara dan saya. Kita lihat juga orang kerja dari pagi ketemu pagi, habis itu dia nggak nikmati, sakit. Uang yang dia terima itu yang dipakai untuk membayar rumah sakit. Itu apa, saudara? Ya, ada kalau tidak salah kemarin ya. Jadi begini, saya cerita sama Sela, saya bilang ya hidup manusia itu sehebat-hebatnya dia akan sampai kepada batas di mana dia merasa dia nggak bisa apa-apa lagi. Ya, contohnya saudara, ya pada saat saya pernah bersaksi kali di sini ya, saya pernah bukan bersaksi, saya pernah ungkapkan hal ini. Ada satu waktu konglomerat, ya konglomerat Mokhtar Riyadi. Mokhtar Riyadi itu bapaknya James Riyadi. Jadi Mokhtar Riyadi itu udah tua, ya mungkin udah 90 tahun, masih hidup kok kayak tidak tahu, masih ya, masih sih kayaknya, udah tua banget, ya. Dia dibawakan, mereka tuh banjir konglomerat. Ada lagi dari Kekacipta juga datang ke Ketapang itu ya, ke gereja Ketapang, dibawa sama Bapak Peters. Pada saat itu masih ada Bang Exim dan dia direktur Bang Exim. Dia bawa teman-temannya, orang-orang yang belum pada saat itu baru menerima Yesus. Terus apa? Mokhtar Riyadi naik untuk bersaksi. Dia orang kaya loh. Dia bilang begini. Ini saya mau ceritakan, saya mau arahkan bahwa semua sia-sia. Itu orang kaya, ya. Dia bilang begini, hidup saya apa yang saya tidak punya? Dia bilang begini, semua saya punya. Dia kasih contoh perjalanan hidup dia, harta yang dia miliki jadi gini. Dia dari bawah, ya. Dia kasih contoh seperti ini, kayak trapesium, ya. Dia dari bawah, dia melangkah terus sampai di ujung. Dia anggap diri dia itu sampai di ujung. Semua dia sudah miliki. Dia konglomerat, apalagi yang dia perlu, ya. Sudah sampai di ujung. Dia bilang apa? Sampai
sampai di puncak, saya merasa diri saya kosong. Itu benar. Saya tidak bisa menikmati apa-apa. Loh, kan konglomerat. Dia bilang setelah sampai di ujung, saya merasa diri saya hampa. Semua tidak berarti buat saya. Itu kesia-siaan. Perkara-perkara duniawi. Dia bilang dia tidak berarti apa-apa lagi. Sampai dia menangis saudara. Tapi puji Tuhan, itu dia katakan. Pada saat saya merasa kosong dalam hidup saya merasa diri saya hampa. Padahal konglomerat, Allah pakai orang-orang bintang Papitas untuk datang memberitahukan tentang Yesus buat saya. Setelah saya membuka hati saya untuk menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya, semua yang saya miliki itu tidak berarti apa-apa. Hanya Yesus yang merupakan sesuatu yang berarti dalam hidup saya. Itu contoh yang paling baik. Semua kesia-siaan. Saudara mau kejar apa di dalam dunia? Ada saatnya saudara akan merasa bosan dengan itu yang kita terima. Dan ini orang kaya sekali. Sampai yang di Group itu, ya, yang punya silong-silong rumah sakit, yang punya lipo-lipo Group itu, dia punya semua itu. Orang kaya. Mau perlu apa lagi? Tapi setelah dia puncak, dia mengakui semua tidak ada artinya tanpa Tuhan, tanpa pimpinan Tuhan dalam hidupnya. Oleh sebab itu saudara, ini satu contoh, kita perlu Roh Kudus. Kita kaya puji Tuhan, kita punya kedudukan tinggi puji Tuhan, apalagi kita dipenuhkan dengan roh dan kebenaran, maka itu kita akan nikmati. Amin saudara. Saudara tidak akan rasa kosong. Kalau kita diberkati, jadi berkat buat lain orang, ya, bisa menjadi saluran berkat. Jangan kita nikmati terus. Saudara mau nikmati sampai apa sih? Saudara punya harta, kalau diberkati dengan harta yang banyak, nggak ada. Saudara, masih banyak orang-orang sekeliling yang membutuhkan pertolongan kita. Doa saya setiap pagi kalau kami berdoa, saya bilang gini, Tuhan berkati kami dengan limpah, supaya kami juga dapat menjadi berkat yang melimpah bagi orang-orang sekeliling kami. Minta berkat supaya kita jadi berkat. Itu yang Tuhan mau. Ini selalu menjadi doa saya. Saya juga nggak mau susah-susah amat, saudara-saudara, saya nggak mau. Ya, saya minta supaya Tuhan berkati, tapi bukan untuk memuaskan nafsu saya, supaya saya juga dapat menjadi berkat. Dan ini saya bukan mau menyombongkan diri, saya mau cerita dulu pengalaman saya, saudara. Ya, saya tuh kalau saya dapat berkat nggak lama kenapa? Saya bagi. Saya suka bagi. Saya ketemu orang di jalan, saya kasih. Siapa saja yang saya lihat susah, saya kasih. Sampai di tukang parkir atau enggak di lampu merah, saya lihat orang yang susah, saya stop. Kita stop, kita beri. Ada seorang ibu jual bensin, saya selalu pulang balik itu ibu udah tahu, mobil putih pasti berhenti untuk kasih berkat. Tidak banyak, tapi itu menjadi kesukaan saya. Saya bukannya supaya saya jadi bisa kasih orang besar-besar, enggak. Jadi dampak yang positif, jadi berkat, supaya berkat yang kita terima itu kita nikmati. Saudara, ini kemarin ada hamba Tuhan, 2 orang nginap di sini satu malam. Ya, saudara, yang satu itu bukan susah, dari ya ampun, kalau dia cerita saudara, sampai di tempat dia di Sulawesi Tengah itu, aduh susah banget, nggak bisa jalan mobil, motor juga udah bagus kalau jalan. Saudara bisa bayangkan bagaimana pelayanan hamba Tuhan ini. Aduh, saya teriuk. Kalau saya mau cerita, saya mau nangis. Tuhan kasih fasilitas walaupun gereja tidak besar, kami bisa melayani seperti ini. Melihat mereka, sedih sekali hati saya. Mereka tetap berjuang karena di sana ada jiwa-jiwa. Tuhan pakai mereka untuk pelayanan memenangkan jiwa. Saya terharu. Ada hamba-hamba Tuhan yang bertahan sekalipun medan yang sukar. Di sini tidak ada ekonomi, tidak ada uang. Mereka hidup dari petani. Saya tanya jemaatnya apa, bro? Cuma 2-3 keluarga. Mereka bisa bertahan.
Karena di sana ada orang yang perlu diselamatkan. Cuma dikasih ganti hasil tani, nggak ada duit. Cuma dapat beras, dapat apa, petani coklat sana. Itu dikasih, itu aja. Perpuluhan mereka itu kan ini kan tidak punya duit. Saya bilang begini, saya punya uang kemarin ada. Saya bilang sama Bapak Kepala, mari kita ajak dia orang makan. Bukan saya punya duit banyak, enggak. Belajar untuk memperhatikan lain orang, dan itu biasa, satu kebiasaan yang kami suami istri lakukan. Makanya kami tidak pernah kekurangan hidup. Ya, bukan banyak, ya. Kami ajak pergi makan. Makannya lahap, saudara-saudara. Saya lagi jalan sama dia, kita jalan, saya lihat ampun sendalnya pakai selop ke cepet. Selopnya udah butut banget. Aduh, hati saya nggak bisa lihat kayak gitu. Ya, saya nggak bisa, Tuhan kasih kami pelayanan sederhana, tapi itu mencukupi kami juga. Terima kasih. Ya, saya lihat, sendal udah butut, ya, apa adanya, saudara. Saya berbisik, saya dulu saya lihat saya punya ATM, saudara. Good, kita masuk, kita Carrefour, masuk. Saya suruh dia pilih sepatu. Ya, saya sudah pilih sepatu, saya bawa dia di tempat kemeja. Dia pilih kemeja satu yang bagus. Ya, terus saya bilang, Bapak Gembala, masih ada duit nggak? Ada. Itu alisan putih itu buat dia pelayanan. Aduh, saudara-saudara, saya rasa bahagia sekali. Bukan karena saya banyak uang, tidak. Saya mau belajar menghargai pelayanan hamba-hamba Tuhan di desa. Senang sekali dia dapat sepatu, dapat baju kemeja, uang. Ya, saya yakin dan percaya, saudara-saudara, hidup ini berarti di hadapan Tuhan dan manusia. Saudara, itu karena apa? Ada Roh Kudus. Amin, saudara-saudara. Ada Roh Kudus. Coba kalau saya hitung-hitungan, saya juga perlu uang. Saya bukan punya banyak uang, kita juga perlu uang. Tapi itu tidak saya pikirkan, saya tidak percaya Tuhan akan sediakan tepat pada waktunya. Tuhan tidak membiarkan. Karena hidup ini sia-sia, jangan sampai terjadi dalam hidup kita. Ya, kita jadikan hidup ini berarti serahkan hidupmu dipimpin oleh roh dan kebenaran itu. Kita akan bisa lakukan apa aja. Roh itu memampukan saudara. Kita nggak pakai sudah ada hitungan, saudara-saudara. Udah nggak ada di otak saya, itu nggak ada. Bagaimana saya bisa menyenangkan hamba Tuhan ini aja? Saya udah nggak pikiran. Ya. Nah, oleh sebab itu kita belajar hidup ini sia-sia, tapi berarti karena ada roh dan kebenaran. Ya. Nah, olehnya saudara-saudara, kita terus minta supaya kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ya. Nah, kenapa? Saya sebagai hal-hal yang terakhir, dalam hal apa dan bagaimanakah Roh Kudus dapat menjadi kekuatan dan keperkasaan kita? Ya, Mazmur 19 ayat 13. Mazmur 19 ayat 13. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Nah, ini maksudnya begini. Kita bisa dipimpin oleh roh itu. Kita bisa dipimpin oleh kebenaran itu jika kita menyadari bahwa kekurangan kita ada, kelemahan kita ada, sehingga kita perlu roh itu di dalam hidup kita. Menyadari bahwa benar kita hanya perlu Roh Kudus yang bisa memimpin hidup kita. Harus menyadari itu, saudara-saudara. Jadi manusia itu harus menyadari bahwa dia butuh Roh Kudus, sehingga roh itu boleh menempati dan dapat menempati kehidupan kita. Dan Zakaria 14 ayat 9, Zakaria 14 ayat 9 dikatakan, maka Tuhan akan
akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Nah, jika kita meyakini, ya, kita meyakini hanya Tuhanlah satu-satunya penolong kita, maka Roh itu akan menempati kehidupan kita. Kita menyadari itu, ya, dan kita merasa bahwa hanya Tuhan satu-satunya yang dapat menolong kita. Olehnya pasti kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan sebagai ayat yang terakhir, Mazmur 51 ayat 13. Mazmur 51 ayat 13. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil Rohmu yang kudus daripadaku. Ini adalah doa Daud, yang dia berdoa dan memohon supaya Roh Kudus tetap ada, karena dia sudah merasakan dampak pimpinan Roh dalam kehidupannya. Kita lihat Raja Daud, dia luar biasa Tuhan pakai, ya, karena apa? Ada Roh Kudus yang memimpin dia, ada Roh Allah di dalam dia. Oleh sebab itu dia memohon Tuhan, Allah jangan ambil Rohmu daripadaku, ya, karena itu sangat perlu. Nah, olehnya saudara-saudara, sebelum nanti kita berdoa sebelum malam, saya pikir saya mau bawa apa? Firman Allah ini, ya. Kita mulai dengan berbicara tentang Roh Kudus, supaya nanti kita sampai kepada hal-hal di mana kita duduk, lipat lutut, berdoa dan meminta dipenuhkan dengan Roh Kudus. Itu doa kami seluruh jemaat. Tuhan penuhkan dengan kuasa dan kebenaran, sehingga saudara menjadi dewasa dan kuat di dalam Tuhan. Kalau saudara kuat di dalam Tuhan, berkat-berkat jasmani juga Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan jangan ambil Rohmu dariku. Beriku hati baru, ya Rohmu dalamku.
Daud takut kehilangan pimpinan Roh Kudus dalam hidupnya. Jangan ambil rohmu dari. Betapa pentingnya Roh Kudus itu. Sampai seorang raja dapat mengatakan ini. Dia sangat mengandalkan pimpinan Roh Kudus dalam hidupnya. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah Roh Kudus menjadi kebutuhan utamamu? Apakah Roh Kudusmu menjadi andalanmu dalam hidupmu? Buka hati saudara. Menyanyi nyanyian ini merupakan doa kita di hadapan Tuhan. Yakinkan dirimu bahwa kita sangat membutuhkan roh itu dalam hidup. Karena tanpa roh itu kita tidak berarti apa-apa. Sia-sia kehidupan saudara dan saya. Saudara berarti karena roh dan kebenaran di dalam hidup saudara. Tutup matamu, nyanyikan nyanyian ini. Musik tidak usah terlalu keras dengan tempo yang lambat. Kita nyanyi dan kita merenungkan. Ini adalah ayat firman Tuhan yang kita nyanyikan, yang disampaikan oleh Daud kepada Tuhan. Haleluya. Beriku hati baru. Amin. Ya Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau sangat baik dalam hidup kami. Engkau sangat peduli dan Engkau tidak akan pernah mau meninggalkan kami ya Tuhan. Itulah sebabnya Engkau datang kepada kami, mengingatkan kepada kami betapa kami harus mengandalkan kuasa Roh Kudus dan firman Allah dalam menjalani percaya kepada Tuhan. Dan terima kasih sebab kekuatan, hikmat, kebijaksanaan dari Tuhan, pengetahuan dari Tuhan, Tuhan berikan kepada kami, supaya kami sangat terbuka, hati kami dibukakan oleh kebenaran firman Allah, supaya kami menjalani hidup benar-benar dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Tolong kami, kuatkan kami ya Tuhan, supaya kami mampu menjalani hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah. Kami mohon kiranya pengertian dari Tuhan itu diberikan kepada kami, supaya benar-benar hidup kami tidak salah melangkah, tetapi kami benar-benar berharap hanya kepada Tuhan yang memberikan kuasa Roh Kudus untuk menjadi kekuatan, menuntun, menghibur, meneguhkan iman percaya kami kepada Tuhan.
Berkatilah hamba yang sudah melayani kami dengan firman Allah. Pakailah terus dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersuka cita di dalam Engkau, mensyukuri buat segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami, dan kami percaya kami yang datang dengan sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang bermasalah ditolong Tuhan, yang berkekurangan dicukupkan oleh kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa, dengan pengucapan syukur kami sudah berdoa dan kami sudah terima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri ibadah kita. Kita naikkan pujian doa Yades. Kami kembali menaikkan pujian dan syukur hanya kepada Tuhan yang sudah menyertai dan sudah memberkati ibadah kami pada saat ini. Kami percaya Engkau juga memberkati semua hamba-hamba Tuhan, anak-anak-Mu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan di sepanjang ibadah kami pada saat ini. Semua korban persembahan yang diberikan dalam bentuk apapun, dalam nama Tuhan Yesus Kristus semuanya diberkati Tuhan. Menyerahkan lagi ke dalam tangan Tuhan buat semua aktivitas kami. Benar-benar kami hanya berpasrah ke dalam tangan Tuhan. Segala sesuatu yang Engkau izinkan untuk kami lakukan, semuanya karena Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan kami mohon, kiranya Engkau berikan kekuatan, kesehatan, hikmat dan kebijaksanaan, sehingga dengan apa yang Tuhan berikan kepada kami dapat beraktivitas untuk mencari nafkah, teristimewa untuk melayani Engkau. Dan kami yakin ketika kami melakukan segala sesuatunya yang sumbernya daripada Tuhan, pasti kami diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara kami, keluarga jemaat yang tidak bersama dengan kami, kalau mereka dalam keadaan sakit dimanapun mereka berada, Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu untuk menjamah mereka, memulihkan, menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lawatan Tuhan terjadi atas mereka, mereka disembuhkan, dipulihkan oleh kuasa Tuhan. Di dalamnya Engkau ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, kami tetap berdoa buat bangsa negara, pemerintah yang ada di Indonesia. Teruslah belas kasihan Tuhan dicurahkan buat bangsa kami ini, sehingga terjadi pemulihan di dalam negara dan bangsa ini. Teristimewa, kiranya Tuhan berkenan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang ada di negara dan bangsa ini. Dan di dalamnya Engkau ditinggikan, dimuliakan. Pemerintah diberikan hikmat agar mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Bapak terima kasih, sebentar kami akan kembali pulang. Serta dalam perjalanan kami, jauhkan, hindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, tibakan dengan tidak suatu kurang apa-apa. Bapak terima kasih, dan pada akhirnya jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah Anak, persekutuan dan Roh Kudus menyertai kita sekalian, menuntun, menghibur, menguatkan, bahkan meneguhkan iman, percaya, keyakinan kita semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan dengan pengucapan syukur.
Kami pulang dengan berkat-berkat dari Tuhan, dan kami akhiri ibadah kami pada saat ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kita semua berkata amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.